Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam kuliah strategi pertumbuhan bisnis. Pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana strategi mengelola dan mengembangkan bisnis. Sebelumnya teman-teman, kemarin kita sudah berdiskusi tentang topik-topik yang lain, bagaimana strategi kita dalam mengelola dan mengembangkan bisnis. Baik, mungkin saya tidak perlu memperkenalkan diri karena kita sudah bertemu beberapa kali. Dalam strategi kita mengembangkan bisnis itu, tentu kita harus mengembangkan bisnis dulu. Pertama, bisnis baru, bisnis yang memang baru kita dirikan. Strateginya adalah pengenalan produk, kemudian penambahan jumlah pelanggan. Kalau untuk bisnis lama, maka strateginya adalah pertumbuhan, bagaimana bisnis itu bisa tumbuh, bisa berkembang, kemudian meningkatkan apa atau pendapatan bagi usaha, bagi orang yang memiliki bisnis. Kalau kenapa kita perlu menetapkan sasaran bisnis itu, tentu punya tujuan. Tujuan yang pertama adalah memberikan arah atau panduan bagi para manajer dan pelaksana. Jadi kalau kita berbisnis tidak ditetapkan tujuannya, dia ditetapkan arahnya, tentu nggak ada panduan sebagai guideline seorang pebisnis dalam menentukan arah dari bisnis tersebut. Kemudian sasaran itu kita tetapkan, itu tentu kita perlu juga alokasi sumber daya, misalnya sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya alam, sumber daya produksi dan segala macam. Kita bisa menentukan bagaimana alokasi dari kedua sumber daya tersebut. Kemudian teman-teman semua, tujuan penetapan sasaran itu juga kita bagaimana membangun budaya usaha, corporate culture. Usaha itu perlu diciptakan budayanya, misalnya budaya Toyota, misalnya budaya perusahaan Toyota itu adalah zero inventory. Jadi tidak boleh ada barang apa yang menumpuk di gudang. Semua barang harus terdistribusi kepada pelanggan. Itu yang kita kenal dengan disebutnya Toyota Way. Yang berikutnya adalah membantu para manajer atau pengusaha menilai kinerja. Bagaimana seorang manajer, seorang pengusaha menilai kinerja dari perusahaan atau bawahannya atau stafnya yang menjadi kendali. Makanya tujuan kita perlu menetapkan tujuan tersebut. Yang berikutnya adalah teman-teman semua, target perusahaan, sasaran bisnis itu dibagi dalam 3. Yang pertama, target jangka pendek. Target jangka pendek itu biasanya 3 tahun sampai 12 bulan. Target jangka pendek ini contoh sederhana misalnya bagaimana rekrutmen pegawai, kemudian membangun sistem atau mekanisme kerja SOP, pengenalan produk, bagaimana mengenalkan produk kita, yang strategi pemasarannya agar produk yang kita produksi itu orang menjadi paham, menjadi tahu. Yang berikutnya adalah bagaimana menciptakan target dari penjualan. Itu untuk jangka pendek, misalnya 3 bulan sampai 12 bulan. Dan untuk target jangka menengah itu 1 sampai 15 tahun. Nah, ini biasanya manajer atau pemilik perusahaan, sebagai contoh ya, manajer perusahaan memiliki target kenaikan penjualan sebesar 7% dalam 3 tahun. Kemudian target pertumbuhan sekian persen
target perkembangan laba sekian persen. Itu biasanya jangka menengah. Nah, kalau jangka panjang itu misalnya program yang akan didesain oleh perusahaan itu jangka yang sangat panjang, misalnya infrastruktur, pembangunan gedung, pembangunan pabrik baru, kayak ekspansi kayak di luar negeri, itu contohnya. Baik teman-teman semua, bagaimana kita merumuskan strategis? Yang pertama adalah menetapkan sasaran strategis. Apa yang menjadi sasaran strategis kita? Sasaran jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, misalnya. Kalau contohnya perusahaan komputer Dell misalnya, sasaran strategisnya adalah menjual PC atau personal komputer langsung ke konsumen untuk memperoleh laba, untuk menetapkan sasaran strategis. Kemudian menganalisis organisasi lingkungan, itu yang kita sebut dengan SWOT analisis. Lingkungan kita itu seperti apa? Strength, weakness, opportunity, threat. Jadi dengan metode ini, bagaimana kekuatan industri kita, kekuatan perusahaan kita, apa peluangnya, apa ancamannya, maka kita tahu bagaimana bisnis itu diarahkan. Kemudian menyesuaikan organisasi dengan lingkungan di mana beradaptasi. Jadi kalau organisasi itu bisa beradaptasi dengan tentunya dia akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Jadi itu tadi ada kalau bisnis lama itu kita harus melihat hubungannya. Terus di sini mesti bertanya itu bagaimana sih cara kita fokus dengan produktivitas supaya terus dikenal oleh konsumen dan tidak ketinggalan lain. Baik, terima kasih. Jika bisnis ini kan ada bisnis baru, ada bisnis lama. Jadi kalau bisnis lama ini kan produknya sudah dikenal oleh pasar. Makanya salah satu strategi dalam mempertahankan bisnis lama itu produk kita itu agar tidak dia ketinggalan zaman. Jadi kalau kita lihat dari pertanyaan segini, contoh sederhananya ya dulu yang menentukan kamera digital itu adalah Kodak. Kamera digital yang dipakai sekarang ini teknologinya itu menemukan Kodak. Di saat insinyur Kodak itu, teknisi Kodak itu melakukan insinyur Kodak, Pak ini ada perusahaan, ada teknologi baru nih kita temukan kamera digital. Yang CEO Kodak nggak mau, karena pada waktu itu Kodak itu adalah produsen film. Dan kalau kamera dulu kan ada filmnya ya, filmnya kan PC ya. Dia produsen itu di dunia, maka Kodak nggak mau. Akhirnya apa? Itu diambil oleh perusahaan lain. Sekarang perusahaan Kodak tinggal kenangan, nggak ada lagi perusahaan segala macam. Apa yang perlu kita dari pertanyaan ini? Jadi, maka perusahaan yang ingin tetap bertahan dari sisi produknya, maka perlu berinovasi, baik dari inovasi pemasaran, inovasi produk, inovasi distribusi, kemudian inovasi keuangan. Contohnya bagaimana produk itu kita variasikan dengan tren terbaru, makanannya kita variasikan dengan tren terbaru. Jadi kalau selama ini kita menjual makanan dengan model lama, mungkin perlu dirubah caranya, kemudian menunya dirubah, packagingnya dan segala macam. Makanya agar kita bertahan, kuncinya adalah inovasi. Karena pertumbuhan pergantian cepat sekali, apalagi di zaman disrupsi teknologi yang sudah berkembang dengan begitu pesatnya, orang akan gampang dan mudah menggunakan produk. Maka itu yang terjadi oleh perusahaan-perusahaan besar. Nokia dulu rajanya ke pasar ponsel di dunia. Tidak terpikir sih Nokia itu ada yang bisa mengembangkan Nokia, tapi dia terlambat berinovasi, akhirnya Nokia sumbang. Begitu. Jadi dari cerita-cerita itu, makanya agar produk itu bisa selalu
selalu bertahan di pasar, maka bisa kita ikut tren pasar dan inovasi dari mengikuti perkembangan pasar. Oke, Rizky, cukup ya. Jadi teman-teman semua, ini ada 7 cara terbaik bagi organisasi untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dalam proses perencanaan strategi. Yang pertama adalah visi. Apa mimpi dari bisnis kita? Bisnis kita itu apa visinya? Mimpinya apa? Saya mimpinya Besti Boba ini adalah perusahaan nanti yang sudah punya cabang di seluruh wilayah Indonesia. Punya visi, mimpi kita itu apa? Itu namanya yang pertama visi. Yang kedua adalah menuliskan pernyataan visi. Jadi kita buatkan pernyataan visi. Karena di setiap organisasi pasti ada visi, ada visi. Buat ditulis di dinding, tertanam di hati orang. Visi kampus, misalnya kampus kita ini Universitas Baitur Rahman, Fakultas Prodi Kewirausahaan Universitas Baitur Rahman. Visinya adalah menjadi prodi unggul di kawasan Asia Tenggara. Di mana menciptakan visi unggul itu? Misalnya bagi dosen dan sekolah kami, jadi mahasiswanya diberikan pelatihan training di mana-mana, mahasiswanya dikasih modal, proyek-proyek segala macam. Kemudian seperti yang sudah kita sampaikan pada slide sebelumnya tadi, melaksanakan analisa SWOT analisis, di mana letak kekuatan kita, di mana letak weakness kita, di mana letak opportunity kita, di mana threat kita, ancaman kita itu sudah kita kita buat analisis SWOT-nya dari usaha yang kita lakukan. Bagaimana kita tahu kekuatan saya adalah di sini. Saya contoh dari bisnis teman-teman semua ini, Besti Boba kan, karena memang minuman ini sekarang anak-anak suka. Tapi kekuatannya adalah anak-anak suka. Bagaimana kalau anak-anak suka dengan minuman ini, kita mampu berinovasi, membuatkan lebih menarik bagi anak-anak. Tampilan warna, tampilan ini, akan ancamannya apa? Maka kita lakukan SWOT analisis. Yang keempat, menembakkan prediksi. Yang kita buat namanya perencanaannya, plannya. Jadi rencana bisnis seperti apa? Kita prediksi 3 tahun pertumbuhannya seperti apa. Itu ada instrumennya. Instrumen yang bisa kita lakukan seperti itu kita buat namanya visibility study atau business plan. Bagaimana melayakan sebuah bisnis itu tentang di masa yang akan datang. Yang kelima, menganalisa persaingan. Siapa aja di industri yang sama, di bisnis yang sama, persaingan siapa aja. Siapa yang menjadi persaingan? Kita analisa. Oh ini persaingannya ini, persaingan ini. Setiap usaha pasti dia membuat analisa seperti itu. Jadi dari kita sudah tahu di mana posisi kita dan di mana posisi pesaing dari bisnis itu, maka kita bisa menetapkan strategi saya posisinya ini misalnya. Kalau kita contohkan misalnya smartphone misalnya, Apple itu posisinya adalah loyalitas. Kalau pengguna Apple kan walaupun harga yang mahal, macam kalau orang sudah Apple, dia pengguna Apple sejati itu, dia pasti akan pakai Apple juga. Saat dia berjam-jam berhari-hari hanya untuk sekedar mendapat produk baru. Jadi itu yang perlu kita tahu di mana posisi pelanggan. Posisi kita itu di mana produknya, apakah produk untuk kalangan atas atau produk untuk kalangan menengah. Jadi dari sisi itu kita bisa menentukan segmentasi pasarnya. Yang keenam, menentukan arah tujuan. Kemana nih dibawa perusahaan kita ini? Kedepannya seperti apa untuk jangka panjangnya, sustainable melanjutkan dari bisnis saya. Yang ketujuh, mengembangkan rencana pasar. Setiap bisnis kita perlu planning rencana ke depannya seperti apa. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Silakan, Rio, saudara Rio. Untuk menentukan bisnis baru yang mau dijalankan, bagaimana cara menentukan sasaran pasar untuk membuka bisnis yang baru tersebut?
Saya jalanin Mas. Oke, baik. Tentu kalau bisnis baru yang mau kita buat, tentu kita perlu melakukan survei dulu. Survei itu yang pertama ya, survei apa produk sekarang yang lagi dinikmati. Misalnya bisnis Rio di bidang apa? Nah, misalnya di bidang burger itu apa trennya sekarang? Misalnya trennya orang sekarang tidak ada lagi sekedar potong rambut, sudah kenyamanan, kemudian sudah ada faktor komplementarnya. Komplementarnya di samping dia dipotong rambut, ada juga bisa ngopi, bisa nongkrong. Jadi untuk menentukan itu kita perlu melakukan survei. Survei terhadap pasar, apa produk yang diinginkan oleh pasar. Jadi kita tidak bisa ada pesan orang bijak, produk yang kita jual itu adalah produk yang pasar inginkan, bukan produk yang kita inginkan. Jadi seperti itu. Mungkin itu Pak. Oke, teman-teman semua, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa-bisa cukup pertemuan kita pada hari ini. Nanti kita diskusikan pada paper jurnal akan saya bagikan dan diskusikan bersama-sama untuk melengkapi dari materi kali ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup pertemuan hari ini. Saya banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.